Halo semuanya, baik lagi di Curhat Kotor, Curahan Hati Konten Kreator, dipersembahkan oleh Linkit, lnk.id, dan hari ini gue kedatangan tamu spesial, Kak Ignatius Ryan. Tepuk tangan Halo, semuanya, tepuk tangan, tepuk tangan. Halo bro, apa kabar bro? kabar baik, kabar baik. Kabar Kerjaan baik. lagi agak padat tapi ya buat LinkedIn apa yang enggak kita jalanin. Siap, siap. Ada mau ini kayak. Em, kita mulai aja kali ya. Bro Ryan ini terkenal sebagai guru Excel for a lack of better word. Mungkin dari Bro Ryan-nya bisa explain dikit kayak background-nya apa, kayak when did you start being a content creator? Oke. Ya, thank you Gus. Jadi ya teman-teman bisa 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 panggil Igna by the way. Nah, So oh ya, ya, sorry. gue mulai apa ya bikin konten tuh sejak awal tahun ini. Jadi baru banget lah. Kalau Wow. misalkan kayak teman-teman lo juga salah satunya kan udah lama banget gitu ya. Maksudnya Yep. udah dari awal lah gitu waktu sosmed mulai apa booming banget. Tapi enggak, gue Right. baru mulai awal tahun. Ya cerita sedikitnya adalah iseng-iseng doang nyobain TikTok, kayak ini semua orang main TikTok apa sih isinya gitu kan, Hmm. tapi gue bingung apa yang mau gue share ya. Oh ya mungkin gue bisa share soal Excel kali ya, soalnya gue sering pakai itu di kerjaan. Ya udah gue share aja gitu satu tips yang sering juga gue share ke teman-teman gue, ya kan mereka banyak yang nggak tahu, oh siapa tahu ada yang kebantu. Ya udah gue diemin tuh 2 malam apa 3 malam gitu ya, pas gue Hmm. buka TikTok lagi loh, kok tiba-tiba followernya udah ribuan ya kan, dan video yang pertama gue post itu kayak langsung langsung banyak gitu yang nge-view, nge-play dan lain-lain. Ya udah dari situ kemudian berlanjut lah sharing tips-tips yang lain, banyak yang ngerasa membantu, banyak yang nge-DM gue juga, wah thank you Kak udah sharing ini, baru tahu juga. Dan ternyata banyak hal-hal yang gue take it for granted aja gitu. Gue pikir semua orang tahu kan caranya bikin table, caranya bikin ini, Right. ternyata banyak banget yang ngerasa kebantu. Itu jadi awal mulanya. Kalau background gue sendiri ya, gue bukan full time content creator, gue part time kali ya. Soalnya gue juga sambil kerja full time. Nice. Gue saat ini kerja di salah satu lah perusahaan teknologi global gitu. Nice. Jadi ya pas pas ya apa, gue kebetulan kerja dari rumah, jadi mungkin lebih banyak waktu. Ya pas setelah kerja, pas gue lagi ada waktu, ya gue create konten dan sebagainya gitu sih Gus mungkin. I see. Tapi itu unik ya. Gue bisa playback lagi. Lu tadi komentar itu video pertama lu klaim. Iya betul. Lu bisa, lu kalau looking back gitu, lu bisa mikir gak kayak apa ya yang bikin video pertama tuh bisa nge-booming gitu. Maksudnya orang-orang nonton ini masih pikir, gila gue udah video ke 60 juga masih belum dapat apa-apa. Kok nih orang video pertama udah booming tuh. Menurut lu apa ya? Apa yang bikin lu beda gitu kalau misalnya lu Iya, iya. pakai topi analisanya lu? Oke, good question. Menurut gue tebakan gue ya, lagi tebakan gue karena algoritma TikTok itu gue lah nggak ada yang tahu ya gimana. Right, right. Menurut gue sih simpelnya mungkin banyak orang yang ngerasa itu insightful kali ya buat mereka. Jadi ya mungkin ditonton sampai habis atau di save atau di share atau apapun itu. Hmm. Dan ya mungkin menurut gue itu agak sedikit anomali sih memang, karena biasanya ya lu Right. nyoba terus ya kan, mungkin video kelima, video ke-10, video ke-20 baru ketemu nih yang pas atau yang viral gitu kata orang. Hmm. Cuman sama sekali gue nggak nyari virality, beneran kayak ya udah gue tahunya ini gue share aja gitu coba ya. Hmm. Ternyata entah kenapa ya banyak banyak orang yang tiba-tiba ngelihat aja, tanpa waktu itu gue bahkan nggak, follower gue cuma 3 atau 5 gitu kalau nggak salah. Jadi ya nggak tahu kenapa sama TikTok ke-push aja gitu ke audiens yang lebih lebih banyak. I see, oke. Tapi kalau misalnya gue lihat, gue ngambil benang merahnya, jadinya insightfulnya gitu ya. Tapi itu subjektif ya. Mungkin ada tips gak tuh terhadap insightfulnya gimana sih? Maksudnya tadi lu kan ada cerita bahwa apa yang menurut lu sebenarnya generic, tapi buat orang malah spesifik gitu. Can you share something more about that? Ya, agak agak susah sih karena tergantung sama audiens lu seperti apa gitu ya, dan ya mungkin yang menurut lu valuable kadang bagi orang enggak juga gitu ya. Right. Ya tapi menurut gue gini sih Gus, ada dua hal gitu ya ketika lu bikin bikin konten. Satu yang sepertinya gue tangkap dari at least audiens yang di Indonesia itu adalah satu harus menghibur ya kan. Ya udah lu sebagai sebagai pelarian lah mungkin dari kerjaan lu, dari Right. apapun itulah, lu pengen pengen dapat sesuatu yang dari show atau memang bisa ngasih value value maksudnya bisa ngasih insight atau ilmu baru kali ya ke mereka. Nah, gue definitely bukan konten yang tipenya fun, prank, lucu, menghibur dan lain-lain. Gue lebih yang mungkin sifatnya yang kedua gitu. Mungkin ada orang-orang yang mendapatkan value, oh ternyata kayak gitu, mereka bisa relate juga karena mungkin mereka setiap hari juga pakai Excel dan ketemu masalah yang sama, cuman baru kali ini ngelihat itu di TikTok gitu ya. Right. Itu sih mungkin. Nah, kalau gue lagi-lagi bisa menebak-nebak mungkin. I see. Dan ini uniknya lu bahwa lu klaim juga lu tahun ini baru mulai ya dari di dunia perkontenan ini ya. Paling aktif sih sekarang di mana dari omongan lu TikTok kah dan kenapa tuh? Apakah masih di TikTok dan kenapa? Paling aktif mungkin sekarang Instagram 3 minggu Wow. terakhir.
definitely karena Reels lagi momentumnya lagi gila banget menurut gue. Uh-huh. So ya Instagram kayaknya yang sekarang paling aktif. Gue cek tiap hari. Kadang-kadang gue balas DM juga dari teman-teman yang nanya-nanya di situ. Sama YouTube juga. TikTok belakangan ya gue mungkin seminggu sekali lah ya ngepostnya sekarang sih. Tapi in terms of numbers sebenarnya paling gede di follower base TikTok. Oke. Ya kalau follower base gue 700 berapa gitu, 750 atau 700 berapa ribu lah sekarang gitu ya. Instagram, YouTube definitely jauh di bawah itu, belum nyampe 100.000. Cuman ya beda-beda juga sih. TikTok followernya banyak juga ya kan. Kadang karena bergantung banget sama algoritmanya, jadi agak susah juga buat lo, reach out balik gitu ke mereka. Wow, itu unik tuh. Maksudnya itu apa ya insight yang lo bisa share ya? Maksudnya kenapa lu padahal udah tahu lu punya follower base gede di TikTok, tapi lu bisa punya awareness untuk spread out to other platform as well. Apa ya? What's your thoughts on that? Oke. Ya ini salah satu poin yang mungkin nanti kita pengen ngobrolin juga gitu. Menurut gua ini salah satu strategi juga sih. As a content creator, menurut gua agak sulit gitu ya. At least di Indonesia untuk lu cuma bergantung sama satu channel. Mesti ngerti nih masing-masing channel itu atau masing-masing platform itu seperti apa sih nature-nya, maksudnya algoritmanya seperti apa, walaupun lu cuma bisa nebak-nebak doang gitu ya. Nah yang gue tangkap dari TikTok adalah it's very easy for you to get viral, paling gampang banget lah. Gue saranin content creator yang mau start gitu ya, lu mulai dari TikTok, itu yang paling gampang. Tapi setelah follower lu banyak, itu nggak menjamin lu akan bisa dengan gampang nge-push konten ke mereka gitu loh guys. Beda dengan Instagram menurut gue susah banget buat lu get viral, especially sebelum Reels masuk gitu ya. Right. Cuman once lu udah building community 10.000, 20.000, 50.000 follower, at least lu bisa hitung lah, lu bisa reach out nih ke 10% misalkan setiap kali lu nge-put konten gitu. Nah itu di TikTok susah menurut gue. Itu satu. Kemudian ya kenapa gue juga punya YouTube channel ya, basically satu ya serving different purposes, orang-orang yang memang beneran pengen belajar Excel, bukan cuma dapat bite size learning 1 menit 3 menit doang. Mereka beneran pengen belajar ya dari YouTube gitu. Dan ya for sure salah satu yang menjanjikan juga adalah paling gampang kan untuk bisa lu monetize sebetulnya once lu udah surpass certain threshold gitu. Asik. Jadi tadi lu udah bilang kalau misalkan tips untuk pemula platform pertama menurut lu TikTok kan? Ya. Itu kalau platform. Tapi kalau in terms of gimana nih? Maksudnya orang yang nonton ini mungkin bingung kayak cara produksi gimana sih? Kayak gadget butuh gak sih? Kayak dia have any tips lainnya terhadap mind mapping kontennya, gadget apa yang dibutuhkan untuk kita share? Oke. Ya pertama yang paling penting sih menurut gue, lu mesti identify dulu nih, lu mau sharing apa gitu ya. Tadi apakah lu mau sesuatu yang menghibur? Kalau yang menghibur, kira-kira lu bisa bikin konten yang seperti apa? Atau yang sifatnya lebih yang valuable, insightful, yang mungkin relatable juga ke orang-orang, dan itu tuh topiknya apa? Karena banyak banget juga gitu kan. Nah, yang gue lihat banyak banget yang kayak pengen jadi creator, tapi semuanya dikerjain gitu loh guys. Maksudnya entah mereka udah kayaknya topik yang ini nggak viral, oke deh gue coba topik yang berikutnya, dan seterusnya gitu. Tapi jadinya untuk audiens yang let's say mereka udah commit nih mau follow atau mau subscribe ke platform lu, jadi bingung kan kayak gue ngapain nih follow Ikna ya kalau gitu ya. Dia tadi sharing Excel, besok sharing Photoshop misalkan atau apa. Jadi identify dulu nih niche lu apa, topik lu apa gitu. So itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan hubungannya dengan mulainya gimana, gue mesti pakai gadget apa atau misalkan gear-nya apa, jangan sampai lu over invest deh. Menurut gue lu mulai belajar pakai HP lah yang semua orang punya, kameranya juga pasti proper, bisa video, udah cukup gitu. Nanti baru kemudian pelan-pelan lu improve gitu kan. Soalnya kan banyak juga ya tendensinya yang wah gue mesti punya nih lightingnya Godox gitu ya, misalkan merek gitu ya, atau misalkan gearnya ini Sony apa yang mahal banget. Menurut gue ya lu start dulu lah dengan apa yang lu punya, paling gampang sih. I see. Nah, terus tadi lu ngomongin niche menarik tuh. Maksudnya kalau gue lihat gue notice lu punya Instagram, lu punya TikTok kan itu kan lebih kalau gue bilang genrenya education ya. I will argue edutainment as well sih. Tapi kenapa ya? Maksudnya lu udah bukan yang karirnya di content creator. In a way ini kan jadi side hustle-nya lu kan. Why education gitu, kayak bego aja kan, maksudnya kayak lu buang waktu men gitu kan, apalagi di market Indonesia yang jelas-jelas lu kalau misalkan mau dapat substantial money ya lu jangan di education gitu. That's stupid gitu. Kenapa lu pilih ke sana gitu? Apakah pure gara-gara so called luck atau lu ada intensi lain gitu? Apa yang bikin lu mau ke arah sini?
Oke, I think mungkin ada dua hal sih menurut gue yang penting ya. Dan ini baik yang hubungannya dengan tadi. Ini kebetulan misalkan niche gue apa ya? Tadi misalkan lu bilang nih edukasi gitu. Bisa juga sih dibilang seperti itu. Yang pertama, simpelnya kalau gue reflect balik ke diri gue sendiri. Satu, gue suka tuh ngerjainnya. Maksudnya gue suka ngulik-ngulik Excel dan lain-lain. Sama gue passion juga sih ngerjain. Suka kebetulan pernah jadi asdos. Gue sering juga bikin misalkan kayak private tutoring dulu waktu kuliah. Jadi mungkin memang ada apa ya, ada kesukaan tersendiri lah untuk ngajar dan kemudian orang mendapatkan manfaat lah dari apa yang gue share itu gitu. Nah, kedua yang menurut gue lebih penting adalah lu mesti cari sesuatu yang lu bisa komit gitu loh, Gus. Maksudnya simpelnya gini, gue pernah baca atau gue pernah nonton waktu itu gue agak lupa. Ibaratnya pas lu lagi malas banget gitu ya, pas lu lagi nggak mood buat bikin konten, kira-kira lu masih bisa bikin konten apa? Nah, itu penting sih. Karena orang tuh kebanyakan misalkan contoh nih, orang mau jadi travel vlogger gitu, wah keren ya, maksudnya lu ke Raja Ampat, lu ke Labuan Bajo dan lain-lain. Cuman pas lu lagi nggak bisa ngelakuin itu, lu mau create apa gitu loh. Nah, itu yang menurut gue mesti lu pertimbangkan juga, even at your worst day, lu tuh bisa create apa. Karena konsistensinya penting sih menurut gue. Agak susah untuk lu bisa sukses, bisa take off kalau lu nggak bisa, ibaratnya ya udah show up aja every day gitu. Jadi itu lu benar-benar ada thoughtful proses lu ke education itu, lu ada thoughtful prosesnya ya, nggak cuma serta-merta lu milih education jadinya. Enggak, mulainya tadi just pure luck menurut gue, kayak ya udah gue akhirnya apa nyobain Excel, gue sharing ternyata take off kan dari situ kan. Tapi setelah gue pikir ya gue suka juga ngerjainnya, gue passionate juga, dan gue yakin at least gue bisa commit gitu ya. Karena menurut gue godaan-godaannya juga banyak tuh pas lu udah mulai punya follower. Kak, bikinin ini dong, Kak, lu kenapa nggak bahas gitu, lu jelasin ini dong, kayak wah, kayak kesannya oh iya ya, banyak juga nih yang tertarik gitu, padahal ya itu mungkin cuma 1-2 orang. Pas lu sharing soal itu nggak banyak juga yang nonton atau nggak banyak juga yang consume. Dan balik lagi, lu jadinya kayak ke audiens yang udah lu bangun, orang jadi susah untuk relate tuh, lu tuh sebagai apa, lu tuh sharing apa sih. Gue kenapa mau follow Agus misalkan atau follow Igna tuh gara-gara apa, itu jadi agak susah di-identify nanti. Nah, contoh kasusnya lu kan unik nih, karena lu udah bilang bahwa lu bikin ini jadi side hustle lu. Tapi whereas side hustle lu ya kita ya UMR lewat lah ya. Bahkan 4 kali UMR kali. Uniknya adalah maksudnya educational creator kan kadang-kadang dapat impresi bahwa brand mana ada sih yang mau kerja sama educational creator karena viewsnya dikit gitu. Mungkin lu bisa kasih rough numbers yang lu bisa kasih tahu bahwa sebenarnya educational creators tuh bisa di-endorse juga lu, kayak berapa duit atau berapa banyak frekuensinya, mungkin some rough numbers specific if you want as well. Oke. Ya menurut gue lumayan sih. I think gini, kalau misalkan brand yang reach out ke gue untuk kemudian kita coba ya collaborate atau kerjasama, itu mungkin dari waktu gue mungkin cuma berapa ya, 6 bulan mungkin, kurang lebih gitu ya, lebih dari 10 sih Gus itu. Wow. Yang reach out ke gue gitu ya maksudnya. Cuman berapa yang akhirnya gue happy buat explore lebih lanjut dan lain-lain. Kalau lo cek Instagram gue paling cuma berapa sih? 2 atau 3 mungkin gitu sekarang ya. Itu bisa kelihatan lah, orang bisa cek juga. Ya balik lagi, menurut gue brand akan ngeliat value dari konten yang lo share dan juga audiens seperti apa yang lo punya. Nah, ini biasanya jebakan Batman buat konten juga. Langsung ambil semuanya gitu ya. Maksudnya siapa sih yang mau nolak duit dan lain-lain. Cuman menurut gue lo mesti mikirin juga, balik lagi, value buat audiens lo itu apa gitu. Yang lucu tuh misalkan contoh kayak ada brand kosmetik atau brand skincare datang ke gue bahkan nanya baik ke dia gitu, kayak lu ngapain ngontak gue, apa hubungannya gitu kan, audiensnya kagak masuk sama sekali, banyak kan cowok juga. Ya bagi mereka mungkin mereka nggak peduli ya, yang penting gue dapat audiens baru atau dapat impression lebih banyak gitu ya. Baik lagi, lu mau, kalau lu jadi audiens lu sendiri, lu mau nggak ngeliatin konten begitu gitu kan. Jadi lebih selektif aja sih dari sisi content creator-nya. Mungkin itu salah satu privilege gue juga, karena gue bukan full time content creator, gue treat ini sebagai side hustle doang, jadi nggak ada pressure, nggak ada keharusan lah buat gue work dengan sebanyak-banyaknya brand gitu. I see. Dan dari itu kalau bisa dibilang 2/10, 20% lumayan lah ya, conversion lah ya. Itu bisa di-share mungkin numbersnya double digit ada kali ya? Apanya itu maksudnya? Maksudnya? Ya endorsement. Lumayan lah, buat beli kopi lumayan lah. Oke, he's being humble. Oke. Moving on. Oke, jadi kebayang dari sana berarti ya lu bisa konklusikan nggak orang yang bergenre educational tuh sebenarnya
bisa dijadikan profesi juga gitu. Maksudnya kan sekarang kan stigma di Indonesia adalah lu kalau misalnya mau jadi ini profesi, mau jadi full time, lu harus yang entertainment, which is yang ngomong paling jeleknya adalah ya konten-konten receh, pamer-pamer kekayaan. Menurut lu bisa kok dikonklusin kan nggak kalau sebenarnya edu creator itu bisa juga lo gitu. Apakah Ya, atau bagaimana menurut lu? ya kalau menurut gue sih bisa banget ya, bisa banget tergantung balik lagi apa ya seberapa bisa lo kemudian nanti develop konten lo dan lain-lain. Tadi ketika gue bilang misalkan oke, lu harus temuin ini niche lu apa atau ketemuin topik yang kira-kira lu bisa build audience lu di awal gitu, nggak melulu harus kemudian stick dengan itu gitu. Kayak misalkan contoh nih, kalau setelah lagi kita ngobrol apa gue masih akan terus sharing soal Excel, gue pun nggak yakin gitu Gus, mungkin gue akan mulai diversify juga kan ke topik yang lain kan, apapun itulah gitu. Gue juga belum tahu, tapi mungkin udah mulai kebayang kayak oh ternyata audience gue banyak kan adalah orang-orang yang mungkin baru pertama kali masuk ke dunia kerja ya kan, mungkin oh jangan-jangan ketika gue share soal tips interview atau tips nulis CV atau tips gimana lu sukses di dunia kerja, siapa tahu juga valuable, insightful juga untuk mereka gitu. Jadi menurut gue kayak lu build dulu nih akarnya udah kuat gitu ya, pas udah mulai growing baru kemudian lu pelan-pelan diversify lah gitu ya. Gue nggak tahu ngomongin productivity mungkin, ngomongin apapun lah gitu. Jadi bisa banget sih menurut gue, bisa banget tergantung ya lu gimana caranya lu kreatif apa ke depannya gitu ya untuk bisa diversify topik juga sih setelah itu. Coba nih gue jahit ke yang awal kita ngomongin bahwa terhadap lu bilang ya, kita nggak boleh ketergantungan ke platform kan. Nah jadi kalau kita mulai karir kita lu bilang TikTok, tapi abis itu nggak boleh ketergantungan. Abis itu tuh juga bilang secara makro pun kita nggak boleh ketergantungan terhadap niche-nya kita. Jadi gimana tuh maksudnya mungkin yang di sini yang berasa kayak wah abstrak banget nih, gimana nih jadi kita navigasinya gitu, apakah itu emang by process by learning atau menurut lo ada kompas kayak moral kompas yang lo bisa share gitu. Oke. Ya kalau yang poin pertama tadi lebih ke gimana caranya supaya lu nggak apa ya ibaratnya menghamba sama algoritma kali ya maksudnya ya. Karena kan beda-beda platform beda-beda nih algoritmanya. Oh yang ini lebih prefer mungkin video, yang ini lebih prefer lo nggak nyebutin platform kompetitor misalkan seperti itu. Jadi menurut gue lu harus bisa itu tadi, jangan sampai apa ya misalkan seorang Agus tuh cuman oh dia tuh seleb talk doang gitu ibaratnya, lu cuman gede di TikTok doang, tapi ketika mungkin ada audiens lu di Instagram atau audiens lu di YouTube kayak nyari lu tuh nggak ketemu gitu. Simpelnya kalau misalkan besok platformnya itu nggak ada ya lu hilang lah ibaratnya kan dari audiens lu kan. Makanya tadi kenapa mungkin suggestion gue adalah lu diversify aja channelnya dengan sosial media lain mungkin, atau mungkin bisa build audience lu sendiri off the social media platform kayak misalkan email atau newsletter atau apapun yang sepertinya memang masih agak challenging menurut gue di Indonesia lah ya dibandingkan dengan market luar gitu. So itu yang dari sisi diversifikasi platformnya supaya lu nggak bergantung sama algoritma satu platform doang lah gitu. Nah kemudian kalau yang soal niche tergantung, ketika lu baru mulai menurut gue lu harus stick dengan niche lu gitu, jangan tergoda untuk wah gue ngomongin ini deh besok gue coba lagi gitu, test the waternya terlalu sering sampai lu bingung lu sebenarnya bikin apa sih gitu. Nah tapi ketika audiens lu udah cukup solid gitu ya, orang udah ngelihat oh nih si Ikna bukan cuma sharing soal Excel tapi dia pengen sharing soal misalkan career in general atau apapun yang bisa bikin lu let's say lebih produktif mungkin gitu ya. Dan ketika gue sharing sesuatu yang orang bisa relate, gue yakin mungkin akan berguna juga gitu Gus buat mereka gitu. So itu sih, jadi kayak stick dulu sama niche lo, tapi once udah solid baru kemudian lo pelan-pelan diversify ke topik-topik yang lain yang masih relevan lah dengan audiens lo. I see. Nah itu gue pengen double click tuh poinnya lu terhadap diversify. Nah diversify-nya itu apakah dalam konteks revenue stream juga? Apakah kita cuma boleh mengambil endorsement terus atau menurut lo ada komentar gak terhadap diversify di dalam konteks revenue stream? Oh ya bisa banget juga sih pastinya sih menurut gue. Ya brand satu gitu kan, kemudian juga kalau misalnya lo punya YouTube channel, for sure once udah big enough lo juga bisa monetize dari situ. Dari sisi brandnya pun ketika lo punya platform yang terdiversifikasi pun lo juga bisa offer lo maunya yang TikTok kah, ya kan Instagram kah, YouTube atau apa, karena beda-beda juga gitu kan nature apa sponsorshipnya. Dan ya misalkan kalau dalam case gue misalkan gue juga punya digital product, again apa namanya nggak necessarily itu untuk cari revenue sebetulnya, karena even orang bisa download gratis ebook yang gue bikin gitu ya. Jadi ya balik lagi sih tergantung tergantung lu mau ngapain pertama ya kan, dan apakah memang tujuan utama lu untuk revenue, which is nggak salah juga sebetulnya, cuman kadang bikin kita jadinya sedikit susah gitu untuk menentukan oke deh gue nggak mau work dengan brand ini seperti itu.
Nah itu kalau lu ngomongin digital product ya, maksudnya kan kalau di Indonesia kan masih asing ya. If anything kayak seakan-akan gue download free aja kali, ngapain gue beli gitu kan. Ya, Can you comment kayak tipsnya apa gitu buat lu bisa akhirnya mempunyai penghasilan di atas UMR via digital product? um, menurut gue satu gini, kalau gue yakin tuh semua orang bisa. Contoh misalnya kayak gue bikin ebook soal shortcut Excel gitu. By the way, gue lagi nulis satu ebook lagi, Gus. Jadi moga-moga Nice. bisa bantuin linkin ke Oke, dia. oke. Orang-orang tolong ya langsung ya ke alien.id stasiun nasi Ryan. Menurut gue gimana ya? Menurut gue semua orang bisa nulis ebook seperti itu. Cuman pada akhirnya adalah orang juga ngeliat yang nulis siapa gitu maksudnya. Ya kan ketika orang relate kayak oh selama ini misalkan mungkin orang dapat value dari konten yang gue share, ya mungkin mereka juga jadinya oh mungkin gue juga akan dapat value nih dari digital product yang dia jual seperti itu. Walaupun balik lagi gue nggak necessarily jual digital produknya. Jadi ya itu sih yang membuat gue kayak membuat mereka mungkin ya kayak sekian atau gue beli dengan harga sekian seikhlas mereka untuk kemudian dapat konten lah dari ebook itu gitu Gus. Jadi itu kalau misalnya gue rekap tuh lebih lu pull strategi dulu pakai konten lu baru lu push pakai digital product ya, karena kalau ngomongin digital product toh semua orang bisa bikin, itu poinnya lu ya. Benar. Maksudnya kalau lu baru mulai gitu ya 2 minggu 3 minggu lu bikin seperti itu dan cuman let's say promote di Twitter atau promote di Instagram lu jualan ebook tapi orang nggak bisa relate, orang nggak yakin dengan konten yang lu tulis walaupun sama persis gitu ya, for sure mungkin orang nggak mau beli anyway ya kan. Ya mungkin simpelnya kayak freemium ya, maksudnya ya lu ada sesuatu yang lu bisa share kayak ini lo yang bakal lu dapetin gitu dan mereka bilang oh ya gue dapet value dari yang free, kenapa enggak gue bayar lebih untuk bisa dapetin lebih banyak lagi kan. Kadang kita juga selalu work dengan mindset seperti itu kan sebetulnya. Sih, kalau bahasa umumnya kan ya personal branding ya, berarti personal brandingnya Ignatius Ryan ini udah lumayan kuat sampai orang tuh rela beli digital produk lu ya, nih mana ya ngomong kasarnya orang bisa free download dan if anything bisa Google doang kan sebenarnya kan. Nah itu lu bisa share gitu terhadap personal branding Ignatius Ryan kayak buat konten-konten yang orang-orang punya aspirasi pengen jadi kayak Ignatius Ryan, apa sih yang bisa di-share gitu kayak apa nih personal branding kayak gimana sih gitu loh. Oke. Satu menurut gue adalah lu mesti menemukan sesuatu yang orang bisa dengan gampang mengidentify lu sebagai sebuah brand gitu. Maksudnya lu sebagai seorang person tapi diidentify sebagai brand. Menurut gue kita sendiri bisa mencoba menciptakan itu, cuman pada akhirnya si audiensnya sendiri sih Gus yang akhirnya memvalidasi lalu bener nggak sih sesuai dengan personal brand yang mau lu bawa gitu ya. Nah yang sering gue dapetin dari komen-komen Instagram atau YouTube gue adalah mereka ini ngerasa yang gue jelasin itu tuh gampang dimengerti gitu loh. Jadi mungkin kalau pertanyaan gue bisa tambahin respon gue adalah semua orang bisa Google contoh rumus Excel tuh semua orang bisa Google shortcut, semua orang bisa Google dan for free ya kan bahkan kan. Tapi satu misalkan mungkin hassle-nya adalah bahasa Inggris. Nggak semua orang punya akses ke bahasa Inggris. Kedua itu dinyatakan tuh dalam maksud gue istilahnya tuh rumit banget gitu loh untuk lo bisa ngerti ini rumus Excel tuh gimana sih cara pakainya atau shortcut ini gimana sih cara pakainya. Nah itu coba gue terjemahkan dengan bahasa yang gampang di-relate, gampang orang tuh untuk merasa oh ya itu gue juga butuh loh ternyata gitu. Nah itu mungkin salah satu value juga yang pengen gue bawa atau yang selama ini bisa gue bawa sih, dan akhirnya orang ngerasa ya mungkin ketika gue bikin konten, ketika gue punya sesuatu yang gue bisa share, orang ngerasa oh ya gue akan bisa ngerti itu karena dia gampang ya ngejelasinnya kayak gitu sih. Mungkin ini lagi-lagi tebakan gue ya, gue nggak bisa mengkonfirmasi gitu. Studi kasus dalam waktu 6 bulan lah ya lebih tepatnya. Studi kasus dalam waktu 6 bulan. Ngeliatin komen-komennya mereka gitu. Oke, terus nih karena segmen kan emang curhat kotor kan, curahan hati konten kreator kan. Dari Bro Ignatius Ryan mungkin ada sesuatu yang pengen di-sharing kayak comments terhadap dunia perkontenan Indonesia, aspirasi, motivasi atau apapun itu yang bisa di-sharing mungkin. Iya. Satu tadi lu sempat mention lah ya. Sebenarnya tapi nggak selalu negatif juga sih. Maksudnya kayak tadi banyak konten-konten yang mungkin kita bisa bilang kayak receh atau misalkan yang sifatnya pure fun gitu ya. Maksudnya kayak ngeprank ya kan. Kadang-kadang kelewatan juga ngepranknya. Ada banyak yang misalkan ya udah cuman pamer-pamer doang. Pokoknya benar-benar balik lagi fokusnya ya cuman like, engagement, komen dan lain-lain. Tapi kalau gue pikir-pikir ya mungkin nggak salah juga sih. Ada juga orang yang ngerasa terbantu gitu, kayak lu udah kerja capek-capek, lu buka TikTok, buka Instagram, pengennya dapat sesuatu yang fun gitu kan dibanding cuma ngeliatin rumus Excel atau sharing tips yang lebih serius gitu. Ya tapi cuman akhirnya gue ngerasanya to some extent
jadinya selera marketnya agak beda gitu ya kalau lu compare dengan apa yang ada di US atau apa yang ada di Europe gitu. Kalau lu purely idealis, mungkin pada akhirnya lu mesti make a decision ya kan, lu beneran mau hidup dari content creation kah? Kalau iya mungkin akhirnya lu mesti pelan-pelan ikut juga dengan selera marketnya seperti apa, atau ya udah lu stick dengan apa yang lu percayai lah gitu. Pokoknya gue mau share ini bodo amat nggak dapat revenue atau revenue sedikit juga nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin lebih ke apa ya, lebih ke sharing aja kali ya. Maksudnya gue yakin nih banyak banget yang mau jadi content creator gitu, kayak semua orang sekarang bahkan bisa jadi content creator ya kan, thanks to TikTok juga gitu. Gampang banget untuk lu startup, lu nggak perlu ibaratnya nggak perlu ganteng, nggak perlu cakep ya kan, lu lucu, lu sharing sesuatu yang insightful aja tuh orang mau gitu lo follow dan ngikutin lu gitu. Jadi gue yakin banyak yang mau jadi content creator, atau bahkan ya banyak lah orang yang mau mulai nyoba gitu. Nah cuman gue mesti bilang capek banget men jadi content creator, dan gak banyak content creator yang bilang seperti itu. Kesannya kan kayak wah dapat brand ini 3 hari lagi posting lagi sponsorship yang lain gitu kan, tapi capek banget. Itu yang mungkin nggak kreatif dia. Lu mesti mikirin konten besok ngapain ya kan, oh yang ini kok ternyata nggak terlalu oke impressionnya, jadi capek banget gitu. Nah tapi mungkin gue tutup dengan good newsnya. Menurutku potensinya juga gede banget. Ya kan Facebook juga dia bilang baru invest $1 miliar buat creator mungkin dalam waktu setahun 2 tahun ke depan. Dan gue lihat sepertinya ada tren di mana brand tuh ngerasa better gue work dengan content creator atau influencer atau KOL lah, tergantung mau nyebutnya apa, dibanding mereka work dengan traditional media atau traditional channel gitu, karena masing-masing punya audiens yang beda-beda gitu, dan ya lebih efektif juga sih katanya. Itu gue pengen double klik lagi dong yang tadi lu ngomongin itu kan, ngomong begonya burnout lah ya. Do you have any tips gitu? Apakah emang itu sesuatu yang emang kita harus lalui as a content creator? Pasti ada burnoutnya. Do you have any tips buat go through it quicker, I guess? Iya, sesimpel sih menurutku pas lu capek ya udah berhenti dulu aja. Maksudnya pause dulu aja atau take a break, sehari, 2 hari, seminggu, tergantung, terserah lu gitu maksudnya. Karena kalau lu paksain kayak setiap hari, bakal burnout-nya bakal lebih parah sih. Kesannya kayak nggak apa-apa gitu ya. Cuman ketika lu paksain, nih bingung nih gue mau bikin konten apa, ya udah deh gue nge-push konten ini aja gitu. Yang penting dapat like hari ini, bakal berasa banget sih burnout-nya in the long term gitu. Jadi saran gue ya udah, pas lu lagi capek, pas lu lagi nggak pengen, ya even nggak usah login, even lu nggak usah create konten, beneran mungkin main sama temen lu, main sama keluarga lu, anak lu gitu. Itu yang gue lakuin sih, at least sharing dari perspektif gue sendiri lah ya. Jadi lu ada active proses di mana lu coba block those social media engagement ya, kayak dopamine. Kalau bisa lu secara aktif lu ada suatu waktu yang lu pokoknya lu block gitu ya, itu poinnya. Iya, benar. Kayak misalkan contoh weekend gitu ya, gue usahain misalkan kayak gue udah punya anak ya, gue main sama anak gue. Kadang kepikiran juga, oh iya ya kenapa gue nggak bikin ini, jadi malah dapat ide baru gitu kan. Seru juga sih, tapi ya itu kalau lu paksain setiap hari, oke gue harus nge-post, gue schedule nih jam sekian, I think bisa sampai batas tertentu, tapi ketika lu udah capek, ya saran gue ya udah istirahat dulu aja gitu, kayak lu ngantuk ya lu tidur kan, nggak lu paksain lu kerja terus. Itu sih yang bisa gue share sih guys. Ya itu mungkin boleh kali ini menjadi poin terakhir kita ya. Maksudnya so-called hustle culture tapi ada work-life balance-nya, itu lu mungkin ada komentar, karena lu tahu sendiri bahwa dunia perkontenan ini kan dopaminnya gila banget nih kalau dapat komennya, likes-nya banyak, kayak luar biasa pengen bikin lagi kan gitu kan. Kayak gimana tuh balance-nya tuh Bro Ignatius? Lu ada komentar gak untuk closing? Wah, ini pertanyaan yang sulit sih, karena ya gue acknowledge itu, maksudnya memang ya itu kan apa ya, jebakannya sosmed kan, jebakannya lu content creator, pas lu dapat engagement yang oke, atau konten lu lagi sedikit viral gitu, wah langsung kayaknya pengen login terus, pengen ngecek terus gitu ya. Apa ya, gue kayaknya belum punya ininya juga sih, apa solusi yang pas gitu ya. Cuman gue mikirnya kayak ya lu ibaratnya aus tapi lu minum air laut, ya lu aus lagi kan. Jadi kayak ya udah take it easy aja gitu. Jangan kesannya wah ini ada content creator yang mirip kayak gue, dia udah sekian nih followernya, gue mesti nge-push lebih banyak konten, karena nggak akan habis-habis. Gue akan contoh bisa cerita apa true story-nya, misalkan kayak gue kayaknya udah bakal happy nih kalau follower gue 5.000 gitu ya. Pas udah 5.000, lu ngerasa lu pengen ke 10.000, jadi swipe up gitu kan. Pas udah 10.000, wah kayaknya ke 20.000 asik nih gitu ya. Gue udah nggak berhenti. Jadi ya gue pikir
nggak akan ada ujungnya sih, lu santai aja lah gitu. Maksudnya selama lu balik lagi, lu share value, lu share sesuatu yang insightful buat orang, ya biarin algoritma aja lah yang take care lu mau follower lu berapa gitu. Jadi intinya coba dibawa fun lah ya, coba. Ya, take it easy aja lah, nggak usah ngerasa itu kayak balapan kayak wah nih si Agus gila subscriber YouTube-nya udah sekian, gue mesti create dua kali sehari gitu kontennya, wah shit, gila. Itu gue nggak kebayang sih burnout-nya bakal kayak gimana sih. I see, I see. Oke, thank you lagi sekali lagi Bro Ignatius Ryan udah kasih waktunya ke Linkit. Really appreciate it. Semua yang nonton, sekali lagi ini curhat kotor, curahan hati konten kreator. Jangan lupa subscribe ke Linkit YouTube-nya, and kita ketemu untuk kedepannya. Thank you Bro Ryan.